Ya, Ya, oke. oke. Bapak Ibu, Bagaimana bagaimana untuk untuk kegiatan sinkronus hari ini? Sudah siap? Sudah siap? Siap, tidak Siap, siap, tidak harus siap, siap harus ya siap Bapak ya Ibu ya. Bapak Ibu ya. Eh, Uh, Masih Masih pagi, pagi, berarti tapi semangatnya semangatnya itu itu harusnya harusnya masih masih penuh. penuh. Masih Masih semangat? semangat? Masih. Masih. Oke. Oke. Tapi Tapi sebelumnya saya sebelumnya ingin saya melihat ingin lihat dulu dulu senyumnya Bapak senyumnya Ibu Bapak dulu Ibu nih. dulu nih. Dibuka dulu Dibuka dulu maskernya. maskernya. Senyumnya Bapak Senyumnya Ibu Bapak Ibu itu menunjukkan menunjukkan kesiapan Bapak kesiapan Ibu Bapak untuk Ibu untuk kegiatan kegiatan diskusi hari diskusi ini. hari ini. Bugi? Bugi? Oke. Oke. Baik Baik Bapak Bapak Ibu, Ibu, sebelum sebelum kita kita masuk ke masuk ke kegiatan kegiatan sinkronus sinkronus hari hari ini, ini, alangkah lebih alangkah baik lebih baik jika jika kita kita mulai dengan dengan pembacaan doa pembacaan doa bersama bersama dulu dulu untuk untuk kelancaran kelancaran kegiatan kegiatan hari hari ini, ini, baik itu baik itu sesi sesi sinkronus sinkronus maupun maupun asinkronus. asinkronus. Mungkin Mungkin bisa bisa dipimpin dipimpin doa doa oleh oleh Bapak Bapak Tomo. Tomo. Waalaikumsalam. Baik, terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tomo sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan yang kedua adalah kita lakukan dulu ice breaking ya. Ice breaking ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyumbang ice breakingnya? Kemarin ada yang bisa? Yang ditugaskan. Yang ditugaskan udah ada. Siapa? Bu Emi. Oh, Bu Emi. Bu Kikanya belum ada. Ya. Atau kalau nggak apa jalan dulu nanti di sela-sela aja mungkin. Oke. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu Bu Kika ya. Baik Bapak Ibu, di kegiatan asinkronus kemarin bagaimana, apakah ada kendala untuk pengisian tugas-tugasnya atau pengunggahan unit modulnya? Banyak. Oke, mudah-mudahan karena mungkin ini masih di awal ya Bapak Ibu ya. Karena masih di awal, mudah-mudahan nanti sampai hari ke-10 karena sudah terbiasa jadi lebih mudah untuk menggunakan LMS-nya. Kemudian untuk tugas-tugasnya apakah sudah tercentang biru? Bapak Ibunya sebagai pengurus centang biru nih. Biasanya kalau udah centang biru sudah bisa tidur enak. Sudah kecentang semua? Kalau Pak? Masih ada yang kosong. Mudah-mudahan nanti sampai di akhir, sampai hari ke-10 semuanya sudah tercentang biru ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan sinkronus hari ini. Materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Untuk pendidikan yang memerdekakan, ini kurang lebih waktunya sekitar 3 JP atau selesai di pukul 10.20 ya, 10.20. Kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait unit modul yang pernah Bapak Ibu kaji, yang sudah Bapak Ibu kaji di sesi asinkronus di hari sebelumnya, itu tentang pendidikan yang memerdekakan. Selamat pagi Bu Kika. Oke. Bapak Ibu sudah mengkaji unit modul terkait pendidikan yang memerdekakan di sesi asinkronus. Kemudian Bapak Ibu juga sudah melihat video terkait pendidikan dari zaman dulu, zaman kolonial Belanda. Kemudian sudah mempelajari juga filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sudah menjawab juga terkait tugas-tugas baik itu di bagian ruang kolaborasi ataupun demonstrasi kontekstual.
Artinya di sini saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sudah memahami sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa, ya. Bisa menyimpulkan, oh ternyata pendidikan merdekakan itu seperti ini. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi melakukan diskusi kita, saya minta 2 orang perwakilan dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengkaji unit modul tentang pendidikan yang memerdekakan ini, apa sih yang bisa Bapak Ibu simpulkan definisi pendidikan yang memerdekakan? Sebelum saya tunjuk, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah inisiatif bisa menjawab. Sama Panto? Oh, ketua kelompoknya? Saya perkenalkan di sini ketua kelasnya, dan sekretarisnya Bu Hugi. Oke. Panto, ketua kelasnya mungkin? Bisa? Baik, Bu Hugi, bagaimana? Menurut Bu Hugi, pendidikan yang memerdekakan itu apa sih? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberikan gambaran? Ayo Bapak Ibu. Lebih kepada pendapat Bapak Ibu menyimpulkan dari pendidikan yang memerdekakan ini itu seperti apa? Panjar? Yuk. Sama apa? Kalau menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang berpusat pada peserta didik, artinya itu tidak boleh menggunakan pendapat pribadinya. Jadi bagi lagi kepada peserta didik, apakah proses itu akan dari namanya sebenarnya dia dikasih juga kita coba mendidik dia supaya bahkan dari musiknya dia bisa berkembang. Baik, terima kasih luar biasa Pak Anjar jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain, Pak Tomo? Dari pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan dengan karakter yang ada budaya di bangsa kita, sehingga di sini tidak ada paksaan dalam pembelajaran untuk siswa. Dan juga tadi disampaikan bahwa pembelajaran Dan saya di sini nggak ada. siswa. Berarti Artinya pendidikan yang bertambah peserta didik, ya, ada dari belajar seperti kira-kira ini. Jadi ini bukan merdeka dalam bebas, bebasnya tidak, tapi kan ada budaya atau sebagainya. Luar biasa Pak Tomo, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, betul Bapak Ibu, bahwa pendidikan yang memerdekakan di sini adalah segala proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kita di sini bukan sebagai orang yang ingin merubah peserta didik, tetapi lebih kepada mengarahkan peserta didik, ya, sesuai dengan capaian kemampuannya masing-masing. Ya, mengacu kepada pemikiran dari Fajar Dewantara bahwa peserta didik itu menjadi pusat dari seluruh proses pembelajaran. Capaian kemampuan dari peserta didik, gaya belajar, potensi, minat, bakat, gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, itu menjadi acuan kita untuk merancang proses pembelajaran yang akan kita gunakan. Itulah sebabnya kenapa jika Bapak Ibu mengkaji unit modul tentang pengajaran sesuai dengan capaian kemampuan peserta didik, di situ dijelaskan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sebelum pada tahap pembelajaran. Ada tahapan asesmen, kemudian yang kedua ada tahapan perencanaan, dan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan pembelajaran, ada 2 tahapan yang harus kita lewati dulu. Yang pertama adalah tahapan asesmen. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan dulu asesmen. Asesmen di sini yang kita bisa gunakan adalah asesmen diagnostik kognitif.
ya. Tujuannya apa? Ini digunakan untuk mengenali, ya, kita mengenal peserta didik, bagaimana bagaimana kemampuan peserta didik, kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemudian bakat dan potensinya yang dimilikinya itu seperti apa. Kita lakukan dulu tahapan asesmen kognitif. Nah, setelah kita mengenal peserta didik seperti apa, baru kita tahapan yang kedua, itu perencanaan. Di mana dalam perencanaan tersebut kita sudah bisa hasil dari diagnosa dari data asesmen kegiatan tadi, kita bisa merancang pembelajaran untuk peserta didik itu seperti apa, karena pasti memiliki perbedaan. Dan di dalam proses perencanaan pun di situ kita sudah mulai bisa mengelompokkan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Setelah kita melakukan perencanaan, merancang proses pembelajaran baru kita ke tahapan yang ketiga, yaitu proses pembelajaran. Di mana dalam proses pembelajaran pun di situ kita sebenarnya bukan bisa, tetapi harus melakukan asesmen secara berkala. Adapun asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut itu adalah asesmen formatif. Ya, asesmen formatif di sini tujuannya adalah menggali atau mencari informasi sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah kita berikan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa asesmen formatif itu tidak selamanya bisa dalam bentuk saja. Tidak selamanya selalu dalam bentuk tertulis, bentuk pertanyaan, pilihan ganda, tetapi bisa menggunakan dengan metode yang lain. Misalkannya seperti apa? Misalkan dalam suatu ruang kelas kita mengadakan diskusi kelompok. Kita berpindah dari kelompok satu ke kedua, kita berputar di situ, mengikuti alur berjalannya peserta didik. Di situ kita sudah bisa melakukan asesmen formatif sebetulnya. Bagaimana caranya? Mulai dari cara kita siswa itu menanggapi, kemudian memberikan pendapat dalam topik tersebut, menanggapi dari pernyataan temannya, ataupun bahkan dari gelengan atau bahkan kepala pun sebenarnya kita bisa melakukan penilaian di situ. Dari situ kita sudah sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh siswa tersebut. Jadi tidak selamanya itu harus dalam bentuk tertulis saja. Ya, jadi formatif bisa dilakukan dengan materi yang lain. Kemudian dalam proses pembelajaran, selain ada asesmen formatif, juga ada asesmen formatif. Nah, kalau asesmen formatif ini adalah sebagai evaluasi untuk seluruh pembelajaran dalam pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi ada proses pembelajaran itu secara berkala menggunakan formatif, tadi bisa dengan berbagai metode. Kemudian bisa juga ada juga asesmen formatif seperti itu. Jadi dari situlah kita bisa memahami bahwa hasil akhir yang didapatkan peserta didik itu memang berdasarkan pada kemampuan peserta didik berpusat dari peserta didik. Itu dari awal asesmen dulu yang harus kita lakukan. Asesmen kognitif, asesmen diagnostik kognitif. Nah, nanti untuk lebih jauh untuk penjelasan asesmen itu ada di pertemuan tersendiri. Ya. Jadi itu kurang lebih. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Anja dan Pak Tonggo bahwa pendidikan yang memerdekakan di sini adalah pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Cuman tidak kita menjadikan peserta didik seperti yang kita inginkan, tapi lebih kepada kita mengarahkan sesuai dengan minat bakat potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Ada 3 tujuan di sini. Di akhir sesi ini Bapak Ibu mampu mempresentasikan hasil profil siswa yang sudah dibuat pada sesi demonstrasi kontekstual. Jadi di kegiatan asinkronus kemarin Bapak Ibu sudah membuat profil siswa, ya, sudah membuat profil siswa itu di bagian demonstrasi kontekstual. Mungkin Bapak Ibu masih ingat profil siswa yang diharapkan, pertanyaan pemantiknya, kemudian yang kedua karakteristik yang perlu dimiliki, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama-sama di sini.
Yang kedua adalah tujuannya Bapak Ibu mampu merefleksikan hasil profil peserta didik yang sudah dibuat berdasarkan masukan dari rekan peserta lain. Jadi nanti ada kegiatan diskusi kelompok Bapak Ibu. Hasil dari profil Bapak Ibu nanti akan diberikan masukan oleh rekan-rekan Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya Bapak seperti ini nih harusnya. Jadi ada masukan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan tujuan ketiga adalah Bapak Ibu dapat menghasilkan sintesis seluruh proses pembelajaran selama unit modul pendidikan yang memerdekakan dalam bentuk PowerPoint. Hasil dari pemikiran Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual ditambah dengan masukan-masukan dari rekan Bapak Ibu nanti dalam sesi diskusi, itu akan menghasilkan sintesis yang baru. Profil peserta yang diharapkan itu seperti apa? Termasuk keterampilan dan keterampilan dan karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Itu akan menciptakan profil-profil yang baru hasil dari pemikiran Bapak Ibu ditambah dengan masukan-masukan dari rekan Bapak Ibu. Oke, itu tujuannya. Yang kedua adalah agenda kita pada sesi sinkronus hari ini adalah ada dua Bapak Ibu, ada elaborasi materi. Elaborasi materi di sini ada presentasi hasil profil siswa dan koneksi antar materi. Di koneksi antar materi nanti Bapak Ibu akan membuat kesimpulan dalam kelompok. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesepakatan bersama selama sesi sinkronus hari ini adalah yang pertama menghargai semua peserta dan fasilitator. Satu, berbicara semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar, terutama di sini fokus pada materi yang sedang kita diskusikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk tujuan, kemudian agenda dan kesepakatan bersamanya? Bisa ya? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan di kesepakatan bersama, karena ini yang akan kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk konsekuensinya. Atau sudah cukup? Cukup ya? Baik. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup kita masuk ke elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman ini adalah kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Hanya di sini kelompoknya akan dibagi menjadi dua. Kalau di asinkronus Bapak Ibu sudah dibagi kelompok menjadi 5, ya A, B, C, D, E. Sekarang yang dibutuhkan hanya 2 kelompok saja. Artinya kelompok A dengan B gabung dan dengan kelompok C sebagian. Kemudian kelompok D, E gabung dan kelompok C sebagian. Jadi kita akan membentuk 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, nah nanti di sini ada arahannya. Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil profil siswa yang sudah Bapak Ibu buat dalam kelompok tadi, kelompok 1 dan 2. Jadi kan Bapak Ibu sudah membuat tuh di demonstrasi kontekstual di hari sebelumnya di bagian asinkronus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan lagi filenya yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan dalam kelompok tersebut. Semua harus mempresentasikan. Tiap orang harus menjelaskan hasil profil yang sudah dibuatnya. Jadi dalam satu kelompok tersebut bergantian Bapak Ibu menjelaskan hasil dari rancangan Bapak Ibu. Kemudian tiap dari Bapak Ibu mempunyai waktu 3 menit hanya untuk mempresentasikan. Ya. Selanjutnya untuk menjaga efektivitas presentasi, hanya mempresentasikan karakteristik yang berbeda dengan rekan-rekan sebelumnya. Ini lebih kepada mengatur efektivitas saja sih sebetulnya. Ya, jadi kalau misalkan merasa ini profilnya sudah ada yang sama, berarti tidak perlu diulangi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah catat persamaan yang sering muncul dan perbedaan yang timbul dari tiap profil. Jadi nanti tugas Bapak Ibu adalah di kelompok tersebut mencatat apa sih persamaan yang sering muncul dari masing-masing profil yang sudah Bapak Ibu buat, dan apa sih perbedaan yang sering timbul. Nah, nanti persamaan dan perbedaan tersebut Bapak Ibu catat, kemudian Bapak Ibu tulis untuk nanti dipresentasikan di kelas besar di depan kita semua. Ya, untuk apa persamaan dan perbedaan ini kita lakukan? Ini untuk menjadi gambaran bahwa profil peserta didik, keterampilan dan karakteristik yang diperlukan adalah seperti ini. Ini menjadi satu sintesis tadi ya, menghasilkan sintesis hasil dari pemikiran sendiri dan masukan dari rekan-rekan yang lain. Nah, kurang lebih Bapak Ibu seperti itu kegiatan untuk elaborasi pemahamannya.
Waktunya yang saya berikan adalah sekitar 30 menit untuk berdiskusi dan untuk membuat presentasi nanti di ruangan. Ada Ada pertanyaan? ada? Ada? Sambil berjalan. Sambil berjalan. Mungkin sudah bisa membuat kelompok yang merasa A, kelompok B, dan kelompok C separuhnya mungkin bergabung. kemudian kelompok D, kelompok E, dan C separuh separuh bisa bisa bergabung. A, B, C ya? A, B, sebagian C. Sebagian C. C-nya ada. Jadi Jadi terpisah. Ada yang terpisah. Kelompok aku adalah kelompok C, 2 orang masuk, 1 2 orang masuk, 2. Untuk Bapak Ibu yang mau untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam Google itu bisa juga dibuat menjadi satu kelompok mendiskusikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk, silahkan berdiskusi menjadi satu kelompok yang ada di Google Meet ini. Adapun yang perlu didiskusikan adalah ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu diskusikan terkait dari kegiatan sinkronus hari ini. Jadi Bapak Ibu mempresentasikan hasil profil siswa yang sudah Bapak Ibu buat dalam kelompok di sesi asinkronus di bagian demonstrasi kontekstual. Jadi kan Bapak Ibu sudah membuat mengenai profil peserta didik yang diharapkan, kemudian karakteristik dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di Google Meet ini menjadi satu kelompok, nanti setiap orang itu harus menjelaskan hasil profil yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian setiap orang itu mempunyai waktu 3 menit untuk melakukan presentasi di kelompok tersebut. Kemudian untuk menjaga efektivitas presentasi, jadi Bapak Ibu hanya mempresentasikan karakteristik yang berbeda dengan rekan-rekan sebelumnya. Jadi kalau misalkan dirasa ada profil yang sama atau keterampilan dan karakteristik yang sudah sama dengan rekan Bapak Ibu, itu tidak perlu diulangi lagi. Itu lebih kepada untuk efektivitas waktu saja. Kemudian nanti Bapak Ibu ditugaskan untuk mencatat persamaan yang sering muncul dan perbedaan yang timbul dari tiap-tiap profil dari masing-masing Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Jadi nanti ditulis persamaan yang sering munculnya itu apa, kemudian perbedaannya apa. Nah nanti persamaan dan perbedaan itu akan Bapak Ibu presentasikan di depan kita semua di kelas besar menjadi gambaran bahwa profil peserta didik yang utuh hasil dari pemikiran Bapak Ibu, kemudian ditambah dengan saran dari rekan-rekan Bapak Ibu, itu menjadi satu sintesis profil, keterampilan, dan karakteristik yang utuh yang memang perlu dimiliki oleh peserta didik.
Oke, waktunya adalah 30 menit. Bapak Ibu kurang lebih selesai jam 9.15. Silakan Bapak Ibu melakukan diskusi ya untuk nanti dipresentasikan di depan kami semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan Bapak Ibu untuk melakukan diskusi di sesi sinkronus untuk pendidikan yang merdeka. Di sini ada Bu AA, kemudian ada Pak Oki dan Ibu Vina membentuk satu kelompok. Oke Bu AA, nggak apa-apa Bu. Kela maknanya. Mic-nya di matiin dulu. Feedback. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan presentasi yang sudah didiskusikan di kelompok 1 gabungan dari kelompok A, B plus setengah C. Nah, di sini kita berdiskusi mengenai 3 pertanyaan yang sudah asinkronus di hari kemarin. Yang pertama mengenai gambaran profil peserta didik yang diharapkan. Nah, setelah kita berdiskusi dengan kelompok 1 ini, seperti apa sih gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan?
Di sini pemikiran kami persamaannya hampir sama semua, antara beriman, bertakwa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan bernalar kritis. Nah, di sini perbedaannya mungkin lebih kepada kultur peserta didiknya, yang dari background pendidikan, kemudian lingkungan, itu yang menjadi pembedanya. Sehingga itu bisa bisa merubah gambaran dari profil peserta didik yang diharapkan gitu, tergantung dari latar belakangnya. Kemudian keterampilan apa yang perlu dimiliki atau dikuasai peserta didik Anda. Nah, persamaan dari kelompok kami itu lebih kepada kreatif, kemudian berkomunikasi dengan baik, penguasaan penggunaan teknologi, bekerjasama, dan berpikir kritis. Nah, di sini setelah kami berdiskusi, memang kita untuk poin yang ini, keterampilannya, hampir tidak ada perbedaan nih, pemikiran satu dengan teman-teman yang lainnya. Jadi, pemikiran kami sudah satu suara lah istilahnya gitu ya, untuk keterampilan yang harus dimiliki. Kemudian untuk karakteristik apa yang perlu dimiliki peserta didik Anda. Nah, kalau dari persamaan hasil diskusi ini ada memiliki integritas, kemudian harus bersikap jujur, mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, ini karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Namun di sini ada perbedaan antara anggota di sini, yaitu sehat, kemudian interaktif, kebersihan lingkungan, dan imajinasi. Nah, ini untuk presentasi dari kelompok 1. Enggak ada yang mau tambahkan? Ada teman lain? Mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok 1. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pemaparan yang saya sudah sendiri ya, kita berikan sebelum nanti kita simpulkan, kita simak dulu pemaparan dari kelompok yang satunya lagi. Dari kelompok 2 dipersilakan. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak masuk.
Yang patung. Belum. Saya coba yang mid saya. Ini. Yang muncul di sini. Kumaha muncul apa? Ini berarti cancel dulu. Nah, Ya. ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok B akan presentasikan hasil diskusi tentang didik yang Pak Tomo, unmute dulu Pak Tom. Oh, yang di Google Meet. Keluar dulu berarti. Nah, ini ya. Balik lagi yang tadi. Kemana? Mana sih? PDF. Ini ya. Nah, ya, ini tadi. Mana tadi? Ulang lagi. Minit lagi. Hilang lagi. Ini datanya. Ini. Gambar profil, gambar profil. Ini kan. Soal. Ini apa? Gambar. Mana ini? Ini. Terus? Udah coba dipresentasikan. Tes. Beneran nggak? Udah ya? Coba ulangi aja dulu. Nggak bisa nggak? Beneran nggak bisa? Nggak bisa? Buka itu juga? Oh ya. Udah. Baik, saya ulangi. Kami dari kelompok B akan presentasikan hasil diskusi tentang profil peserta didik yang diharapkan dalam kaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi sebelum ke profil peserta, kita melihat dulu latar belakangnya, yaitu konsep pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah kemerdekaan. Artinya
bahwa seorang itu harus merdeka, artinya dapat memilih. Peserta didik juga di sini punya kebebasan dalam memilih untuk mendapatkan pembelajaran, sehingga ada profil yang kami buat berlandaskan tadi dari konsep pendidikan belajar Wandara yang pada saat sekarang dipakai menjadi konsep pendidikan dari Kemendikbud yang sekarang ini dengan pembelajaran paradigma baru ya, kurikulum pembelajaran paradigma baru. Ini ya. Oh, itu ya. Can gerak, Bu. Can gerak. Bentar, ada kendala teknis. Ini stop ini dulu aja. Stop. Nggak tahu datanya. Hilangin. Ya, baik. Profil peserta didik yang diharapkan berlatar belakang tadi yang sudah saya sampaikan itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Juga dengan kebudayaan yang ada dari peserta didik masing-masing. Kedua, mengembangkan ilmu yang didapat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ketiga, berkembang sesuai dengan kodrat alam. Nah, kodrat alam ini salah satu hal yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara dari 5 hal, ya, satu kodrat alam itu yang artinya kodrat alam ini anak mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, ya, dengan minatnya yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, menjadikan dirinya sesuai dengan keinginan dan menjadi dirinya sendiri, ya. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, ya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki dari peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik atau pamong istilahnya itu tidak memaksakan kehendak kita, ya. Kita misalnya pamong menghendaki anak bisa berenang padahal anak itu tidak bisa berenang, ya. Nah, dipaksa bagaimanapun juga itu akan sulit. Nah, dalam profil peserta didik pada masa sekarang ini kita beranjak ke sana. Jadi anak diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri, berlandaskan sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian lanjut. Oke. Nah, dari profil yang diharapkan tadi, maka ada keterampilan-keterampilan yang diharapkan yang dimiliki oleh peserta didik dari hasil pembelajaran. Yang pertama, keterampilan yang dimiliki adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, sehingga dapat dikembangkan lebih baik. Ya, seperti tadi konsep pembelajaran pada saat sekarang bahwa kita tidak boleh lagi memaksakan kehendak. Ya, harus sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat peserta didik dalam pembelajaran pada
kurikulum paradigma baru ini. Ya. Yang kedua, keterampilan peserta didik setelah lulus mempunyai karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru yang di dalamnya ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian karakteristik yang perlu dimiliki, yang pertama, taat pada ajaran agama dan hukum. Nah, ini ada kaitannya dengan 6 karakteristik dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu. Kedua, mempunyai rasa kebinekaan yang luas, karena ini kita di Indonesia sangat beragam, budaya, adat, dan sebagainya. Maka peserta didik harus punya rasa kebinekaan yang luas, tidak harus dia mengedepankan budaya yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian dapat menjadi orang yang mandiri, ya, yang tidak tergantung pada orang lain secara mutlak. Yang selanjutnya dapat berjiwa gotong royong. Jadi karakteristik yang lainnya adalah peserta didik diharapkan dapat mempunyai jiwa gotong royong. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis, ya, dengan dia melakukan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan sebagainya yang dimiliki, maka peserta didik harus bisa menerjemahkan, menafsirkan, memahami masalah-masalah yang ada secara kritis. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok B dalam pembahasan pada sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo mewakili kelompok B. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk sangat luar biasa juga untuk kelompok Pak Tomo. Jadi di sini ada 2 versi ya yang dipaparkan. Kalau tadi dari kelompok A itu masih menjabarkan antara perbedaan dan persamaannya ya. Kalau yang kelompok B tadi kalau disimpulkan itu di situ sudah masuk menjadi kesimpulan dari perbedaan dan persamaan yang ada. Artinya di sini hasil dari sintesis Bapak Ibu ini bisa dijadikan menjadi gambaran bahwa profil peserta didik yang diharapkan itu adalah seperti yang sudah disampaikan. Dan keterampilan juga antara karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik, hasil dari sintesis Bapak dan Ibu itu juga menjadi satu gambaran kita semua bahwa di sekolah kita ini adalah keterampilan dan karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik adalah seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Tadi betul memang kita tidak perlu memaksakan, tetapi hati-hati Bapak Ibu, kita tetap harus mengarahkan peserta didik. Walaupun kita mengikuti keinginan peserta didik, tetapi kita juga harus tetap mengarahkan. Jangan sampai 100% itu sesuai dengan keinginan peserta didik. Tapi kita tetap harus bisa mengarahkan sebagai profesi kita sebagai pendidik di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu koneksi antar materi, mungkin kita selang dulu dengan ice breaking yang akan dibawakan oleh Bu Kika. Bu Kika yang bertugas hari ini dipersilakan untuk ice breakingnya Bu. Ayo Bu Kika. Tunggu, selesai. Ya mungkin sudah dipersiapkan akan hari Selasa ya Bu Kika ya. Saya coba mic saya dinyalain, ini nggak ngedengin. Udah. Oh, pakai itu. Presentasi. Iya, ada permainan kata anagram. Ada satu permainan. Kamu di
Anagram, Pak. Anagram. Anda. Iya, nanti dari ke bawah gitu. Ibu mau di sini atau gimana? Ibu mau di sini? Nggak usah. Nggak usah, ya. Jadi bahan diskusi Bapak Ibu yang terakhir, nanti hasil diskusi dibuat dalam bentuk PowerPoint yang nanti akan ditampilkan dan dipresentasikan seperti tadi. Bapak Ibu boleh mengganti perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan. Nanti pada saat mempresentasikan, dari kelompok lain boleh memberikan tanggapan hasil presentasi dari kelompok yang satunya lagi. Baik, waktunya di sini yang tersisa adalah 30 menit ya, cukup? 20 menit saja deh, ya, takutnya nggak cukup waktunya. 20 menit, nanti 10 menitnya dipakai untuk presentasi. Oke, silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi kembali. Saya belum tampil sih. Di Meet. Oh iya, enggak atau di Meet? Enggak, belum tampil. Coba hentikan dulu. Mulai di. Nah itu. Sip. Jelasin lagi ya, sini. Jelasin lagi. Boleh sambil. Baik Bapak Ibu, untuk sesi sinkronus yang kedua, diskusi yang kedua adalah Bapak Ibu mendiskusikan terkait dua pertanyaan sebagai bahan diskusi, yaitu apa hal penting yang bisa Bapak Ibu sebutkan sebagai kesimpulan dari keseluruhan aktivitas pendidikan yang memerdekakan ini. Sebutkan minimal 5. Jadi Bapak Ibu kan sudah mengkaji unit modul tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, dari situ Bapak Ibu silakan menyimpulkan hasil dari seluruh aktivitas Bapak Ibu terkait unit modul ini. Yang kedua, setelah mendalami unit modul pendidikan yang memerdekakan, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas ataupun di sekolah kita. Nah, nanti bahan diskusinya kalau memungkinkan untuk Bapak Ibu yang melalui Meet, itu bisa dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint di ruangan besar atau di depan kita semua.
Apa? Modul unit ini, unit modul pendidikan yang memerdekakan kan ada pengajaran, unit modul yang sudah Bapak Ibu kaji di asinkronus.
Di demonstrasi kontekstual kan di situ udah banyak tuh unit modul tentang pendidikan yang memerdekakan. Sama-sama. Pada materi kontekstual sih eksplorasi konsep. Salah. Sebetulnya kan dengan teknik seperti ini diharapkan bisa guru juga bisa mengaplikasikannya di kelas. Makanya memang yang lebih efektif itu ceramahnya cuma dikit aja. Iya, kayak diskusi ini harus mereka pahamnya dari kenaan ragilnya. Iya benar. Mereka pahamnya dari diskusi. Kalau kita memberikan materi, ya ada mereka nanti. Jadi mereka hasilnya tugas mereka itu konsentrasi sama Lebih aktif ya. Ada 1 JP. Tadi saya yang masuk pemahaman teh nih. Nah, ini
5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak bangga? Masker sampai di Mataram ya Pak. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai.
Dari kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Jangan di stop. Mana? Dua teh satu mah asinkronus ge. Oh, ini. Kemarin pas ngobrol jam 2 hari. Saya tunjukkan aja nanti yang pas di modul aja disinggung sedikit. Nanti Dimasukin. utuhnya saya Bu Rahayu dulu tuh sensei dulu teh. Bu Rahayu dulu ya. Bu Rahayu dulu yang hari kedua nih. Nah, saya ada tambahan waktu dari wasit. Baik, Pak. 30 menit. Oh iya kan modul. Iya. Kan kalau modul ya modul aja. Apa sih Bu Rahayu kan bukan bahan ajar ya? Iya kan perangkat ajar sama asesmen kan dia produk ya, jadi ada dua. Dijelasin dulu, terus mereka bikin, besoknya baru di. Iya. Ini ada materi yang terpisah, matematik formatif. Iya itu nanti itu yang disatuin. Ya itu mah tuh udah ngobrol belum Bu Rahayu? Udah, cuma dia nanya balik, kamu itu saya kata ini cuma modul ajar doang saya apa Kan saya bilang juga nanti dari sensei tinggal dimasukin gitu maksudnya ke perangkat ajar. Tapi kalau dari unit modulnya mah terpisah. Iya. Jadi kumaha Kak? Kalau yang diagnostik itu udah pasti saya. Iya. Yang diagnostiknya yang besok nih hari Senin. Nah yang untuk somatik formatif kumaha jadinya? Tetap saya atau Bu Rahayu? Gini aja deh, yang ngobrolin aja yang penting mah nggak dua-duanya nyampein itu gitu. Kira-kira Kemarin siapa? saya yakin ke Bu Rahayu membahas asesmennya itu seputar yang udah masuk ke modul ajar aja. Kan di modul ajar kan ada tuh asesmennya. Oh, teknisnya aja ya? Teknisnya aja dia mah. Enggak, kelompok 1? Kalau misalkan bersama Bu Rahayu juga asesmennya, ya alhamdulillah. Beres ya? Maka kelompok 1 Pak Anjar. Pak Jatri, nanti PKT teknisnya gimana ya? Yang terakhir bikin video ya? Hah? Enggak ya, terakhir simulasi mereka. Kelompok suka. Kan ada mereka bikin simulasi IHT. Udah masuk di sini. Atau gimana mau masuk ini Bencang? Di sini bisa nggak ini ada sih? Nggak bisa, saya nggak masuk. Itu ayah. Di screen iya ya. Berarti yang sensei Oh iya. Nah, itu sip. Canyol makan. Udah. Mangga Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok
Usuka. Suka siapa? Di sini saya akan mewakili rekan-rekan di kelompok 1 atau kelompok Usuka yang akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan sebelumnya, dan kami sudah berdiskusi yang menghasilkan yang pertama kita mulai membahas dari ini Oke, yang pertama itu aktivitas pendidikan yang memerdekakan. Oke, yang pertama itu ada lingkungan belajar, kemudian yang kedua itu ada gaya mengajar. Gaya mengajar itu berarti dari gurunya, kemudian yang ketiga itu adalah gaya belajar, berarti dari siswa atau peserta didiknya, kemudian yang keempat itu sarana prasarana yang meliputi teknologi berbasis industri. Kemudian yang kelima itu adalah kompetensi guru. Kemudian dari pertanyaan yang kedua itu dibagi perubahan yang ingin dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kalau untuk perubahan yang ingin dilakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama adalah asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan gaya mengajar dari gurunya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Kemudian ada perubahan yang ingin dilakukan di sekolah. Itu yang pertama itu tadi ada sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua mengikuti tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga itu membentuk jiwa BMW. BMW yaitu mulai dari bekerja, melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya, kemudian yang terakhir wirausaha. Mungkin kalau dari kelompok 1 hasil diskusinya hanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Cukup Pak? Cukup ya? Sudah. Mungkin dari saya itu apakah bisa dijelaskan kaitan saya memerdekakan ini ada lingkungan belajar, ada gaya belajar, kemudian gaya mengajar, sarana mengikuti teknologi berbasis industri dan kompetensi guru. Dikait-kaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Misalkan dalam belajar kaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Kalau ini kan baru beda ya? Iya. Dengan Oke, saya akan menjawab ya dari saya sih kita aja ya. Pertama, apa hubungannya sama kemerdekaan ya, merdeka belajar. Intinya kalau kita menciptakan lingkungan belajar yang berbasis merdeka yang sudah ditanyakan sebelumnya, otomatis itu akan menciptakan yang tadi, yang sebelum pertanyaannya. Terus yang kedua, gaya mengajar. Nah, kalau gaya mengajar kita berpacu kepada merdeka belajar, otomatis kita akan berpikir berpikir bagaimana supaya anak ini merdeka dalam pembelajaran sehari-harinya, baik itu mapel maupun dari
ekstrakurikulernya. Kedua, gaya belajar. Nah, gaya belajar yang merdeka ini menurut saya atau menurut kita teman-teman semua itu meliputi dari karakternya masing-masing juga. Ya. Mungkin bisa dari mereka cara belajarnya seperti apa, terus lingkungan ini kaitannya nanti lingkungan di luar sekolah juga ya, kaitannya lingkungan luar sekolah juga yang nanti kita akan berpacu gaya mengajarnya supaya si anak ini dalam gaya belajarnya merdeka seperti itu. Terus dari sarana prasarana ini menurut saya harus, karena dalam hal untuk memerdekakan ya tentunya harus didukung dari sarana prasarana tersebut. Lalu kompetensi gurunya itu juga harus, dimana untuk mendorong gaya mengajarnya gitu saya Ian. Mungkin ada saran lagi dari Ian yang belum tepat, boleh ditambahin. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Bahwa kesimpulan dari aktivitas pendidikan yang memerdekakan itu meliputi tadi lingkungan belajar, gaya mengajar, serta kompetensi guru yang menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi sudah diberikan gambaran secara utuh oleh Pak Anto tadi terkait poin-poin yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih Pak Anto dan kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, masuk ke selanjutnya ke kelompok. Nah, ini udah. Ini ya. Itu harus udah. Nah, ini terus Tadi mana Pak? ini ya. Profil ini mah. Tadi mana yang udah baru? Masuk. Ini ya. Belum dibuka ini. Ini ya. Ini mah lambat ini aja. Jadi wajib pindah ke download aja. download ya. Kita Ini ya. Sudah. Iya. Terus. Mana sudah? Satu bulan ini. Terus. Ini ya. Hah? Ya. Kalau udah, nanti. Baik, terima kasih. Pelaksanaan kita mensosialisasikan profil pelajar Pancasila, baik pengembangan perangkat, pembelajaran yang menumbuhkan profil Pancasila itu sendiri, dan nanti bisa diterapkan dalam kelas atau di luar kelas. Lalu tahapan yang ketiga kita ada monitoring dan evaluasi, di mana kita mencatat berbagai kendala yang ada baik dari siswa ataupun dari kita sendiri, dan melakukan monitoring secara rutin pada tahap ketiga ini. Nah, di tahap keempat atau di bulan Mei sampai Juli ini adalah tindak lanjut, di mana hasil proyeknya itu implementasi profil pelajar Pancasila dalam bentuk budaya sekolah, ya, pembelajaran berbasis proyek baik dengan sesama rekan guru. Itu saja sih dari kami kelompok Pusuka, peta jalan peran kita sebagai guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Sekian dari kelompok Kusuka, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Penutupnya, terima kasih Aselolejos. Pada kelompok Kusuka yang sudah menyampaikan, ya sangat luar biasa sekali penyampaiannya, kemudian perencanaan peta konsep peran sebagai seorang guru dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Mungkin dari kelompok Kusuma ada yang mau ditanyakan? Atau Kusuku? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Kusuka atau mau di... Ya, mangga? Ya, pas. Ya. Pas. Ya, tadi sudah sangat jelas sekali dari mulai perencanaan, kemudian proses, kemudian ada monitoring dan evaluasi daripada penerapan profil pelajar Pancasila sampai tindak lanjut profil pelajar Pancasila. Dari mulai perencanaan tadi bulan ini sampai bulan September itu akan ada perencanaan bagaimana penerapan konsep profil pelajar Pancasila. Kemudian 3 bulan selanjutnya ada bagaimana awal proses melakukan sosialisasi profil pelajar Pancasila baik secara secara pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian selanjutnya setelah itu ada tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi dari hasil asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru tersebut untuk mengetahui bagaimana profil pelajar Pancasilanya sampai akhirnya di akhir mengetahui tindak lanjut apa yang harus dikembangkan dalam proses profil pelajar Pancasila menurut peta jalan. Baik, terima kasih kepada kelompok Kusuka. Kita berikan apresiasi kembali untuk kelompok Kusuka. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 ya, mangga. Bentar. Ajarin lagi. Sorry. Mana ya? Jadi dibuka belum? Udah ini di sini nih. Yang Word. Ini. Ini ya? Hah? Ini? Balik lagi. Ini mana? Ini ya? Ini tadi nih. Ini kan. Ini nih peran guru. Ini. Nah, sorry. Yang gede ya? Udah diganti mesinnya. Udah diganti. Yang gede ya? Ke operator. Kelihatan ya? Sekolah badan. Masa sih? Ini udah diganti. Udah diganti. Berarti saya sudah pernah masuk. Sudah ngantuk. Kelihatan. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi tentang peran guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, belajar dan mengikuti pelatihan untuk memahami profil pelajar Pancasila. Kedua, mensosialisasikan dan menerapkan wujud dan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah kepada guru. 3, mensosialisasikan dengan menerapkan wujud dan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah kepada siswa melalui pembiasaan karakter secara bertahap. Dan ada petanya, peta jalan. Ini peta jalan dari peran saya sebagai guru, kurang lebih ya. Untuk sekarang ini tadi sudah saya sampaikan, belajar dengan mengikuti pelatihan untuk memahami profil pelajar Pancasila yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak.
Karena memang ini hal yang baru, maka perlu kita pelajari melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian pada 1 bulan ke depannya mensosialisasikan dan menerapkan wujud karakter dari profil pelajar Pancasila di sekolah kepada para guru yang perannya menjadi teladan. Jadi pada sesama teman guru yang ada. Yang 3 bulan kemudian kita mensosialisasikan dan menerapkan wujud karakter dari profil pelajar Pancasila di sekolah kepada siswa dengan pembiasaan. Tentu bertahap dengan 3 karakter terlebih dahulu, tidak langsung 6 tapi 3. 6 bulan kemudian mensosialisasikan dan menerapkan wujud karakter dari profil pelajar Pancasila di sekolah kepada siswa. Jadi bertambah karakternya dari 3 menjadi 6. Jadi kemudiannya pada bulan ke-6 itu sudah kita sosialisasikan dan kita terapkan ke siswa. Kemudian pada 1 tahun berjalan kita memantau dan mengontrol pelaksanaan pembelajaran profil pelajar Pancasila yang ada pada siswa. Nah, jadi itu peta jalan yang kami buat dari peran seorang guru dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tomo sudah menyampaikan tentang peta jalannya profil pelajar Pancasila di SMK dengan perannya sebagai guru. Masih sama ya, hampir sama ya, dari mulai perencanaan, kemudian ada sosialisasi, kemudian ada pelaksanaan sampai kepada evaluasi akhir, monitoring dan hal-hal lain ketika penerapan profil belajar Pancasila yang ada di sekolah. Dan ini baru pemangkunya sebagai seorang guru, dan pemangku sebagai kurikulum seperti apa, pemangku kepala sekolah seperti apa, kemudian pengawas dalam penerapan profil pelajar Pancasila, terutama profil pelajar Pancasila di SMK itu berbeda dengan profil pelajar Pancasila di SMA. Kalau profil pelajar Pancasila di SMA itu mereka langsung diterapkan pada mata pelajaran tertentu, semua mata pelajaran. Misalkan pendidikan agama Islam itu 1 jam harus menjadi pemateri profil pelajar Pancasila. Jadi misalkan di dalam materi pendidikan agama Islam atau PPKN atau lainnya itu harus diselipkan 1 karakter pendidikan profil pelajar Pancasila kalau di SMA. Kalau di SMK itu sekarang disebutnya, kemarin Pak Rahmat sudah bilang P5BK. Jadi ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada budaya kerja. Jadi bedanya di SMK Pusat Keunggulan dengan SMA Penggerak itu adalah penerapan profil pelajar Pancasilanya. Kalau di SMA itu semua guru mata pelajaran wajib menyampaikan profil pelajar Pancasila. Tapi kalau di SMK Pusat Keunggulan, profil pelajar Pancasila itu menjadi mata pelajaran khusus dengan mengambil 3 tema ya, 3 tema dari 1 tema utama, 2 tema utama, kemudian 1 tema pilihan kalau tidak salah ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu memang di dalam setiap modul ajar itu harus mengacu daripada salah satunya penerapan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah di akhir kegiatan ya. Terima kasih kepada kelompok Usuka dan Usuki ya yang sudah bekerja dengan sangat baik pada hari ini ya, melakukan diskusi ya, melakukan pemaparan dengan materi-materi yang ada pada hari ini di kegiatan sinkronus ya. Baik Bapak Ibu, sebagai pesan terakhir ya, untuk setiap sinkronus dan asinkronus itu harus selalu dikerjakan ya,
Bahkan salah satu aspek penilaian kami adalah keaktifan, dan kami minta semuanya bisa bergantian dalam hal berdiskusi ya. Kemudian selalu aktif dalam sinkronus. Kita metodenya orang dewasa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada penekanan. Bahkan kita kalau tadi menerapkan berpusat kepada peserta didik ya, kita terapkan berpusat kepada peserta didik, bukan hanya si guru yang terus-menerus menyampaikan materi. Jadi di sini keaktifan atau kreativitas Bapak Ibu menjadi acuan bagaimana nanti dalam penerapan pembelajaran di kelas. Jadi kita terapkan sekarang. Jadi kita mencoba berpusat kepada peserta didik ini adalah di Bapak Ibu. Jadi kami tim tim daripada instruktur dan panitia itu berpusatnya kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih kreatif, Bapak Ibu lebih aktif, itu kami sangat senang gitu ya, sangat bahagia dan seperti apanya. Dalam asinkronus Bapak Ibu ya, jadi ketika ada waktu sampai kepada 6.30 misalkan seperti itu, waktunya 1 hari gitu ya, harap Bapak Ibu bisa menyelesaikan sebelum 6.30, karena kalau lewat dari 6.30 maka jadi batas cut off dan tidak bisa menyelesaikan selanjutnya. Jadi itu kenapa kemarin terjadi yang namanya tidak bisa membuka diskusi kembali, kemudian tidak bisa mengerjakan kembali, karena kita batasi bagaimana sampai jam berapa asinkronus itu dilakukan. Setelah itu kan sinkronus lagi. Nah itu asinkronus ini adalah bagaimana Bapak Ibu belajar mandiri, mengetahui secara mandiri. Nah kemudian besoknya baru dijelaskan atau disampaikan oleh instruktur yang ada di depan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan? Nah, oke, baik Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kita sama-sama tetap sama-sama belajar, tetap sama-sama saling mengingatkan satu sama lain ya dalam hal ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita akhiri dengan penutupan doa ya. Bapak Ketua Kelas tolong dipimpin doanya pada hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Ada yang disampaikan lagi Pak Agni? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin saya tutup sampai akhir kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.